Balik lagi PSR, kali ini kita akan review film Dua Hati Biru. Sequel langsung dari Dua Garis Biru yang dulu fenomenal banget ya. Kalau Dua Garis Biru membahas isu soal MBA atau hamil di luar nikah pada masa muda, terus gimana si kaya versus si miskin, gimana kalau misalkan yang dihamilin tuh beda status sosial, and so on so forth gitu. Cuman di sequelnya ini yang nggak jadi balik lagi secara cast itu Zara diganti gitu kan. Ceritanya di akhir film Dua Garis Biru itu Zaranya pergi ke Korea untuk kuliah gitu ya. Di sini dia balik lagi nih ke Jakarta melanjutkan kisah Dua Garis Biru gitu, yang dimana anaknya berarti udah 4 tahun gitu, karena sejak lahir dia ke Korea berarti 4 tahun pas lulus gitu. Dua Hati Biru ini membahas isu parenting, of course, impact dari long distance relationship kali ya, dimana parentingnya anak mulai jauh dari orang tua. Terus isu kayak mertua atau orang tua ikut-ikutan ngurus cucu atau ngurus anaknya, gangguin banget lah kalau misalkan tinggal serumah gitu, campur tangannya, ikut campurnya. Terus juga isu gimana kalau seandainya yang kerja tuh yang status sosial lebih tinggi tuh si ceweknya gitu, gimana seandainya si cowoknya itu insecure atau rendah diri atau nggak menjadi selayaknya kepala keluarga pada umumnya, yang harusnya kerja, yang harusnya menafkahi. Gimana kalau itu diambil, apakah si cowok tetap bisa jadi kepala keluarga, perannya sebagai laki-laki, sebagai suami gitu. Terus dari sisi anak, ya mungkin take care of the kids ya, yang zaman sekarang yang rewelnya kayak begitu, apalagi di kondisi keluarga yang sangat-sangat berbeda gitu loh, bukan yang normal gitu. Langsung aja kita bahas reviewnya. Pertama, cast-nya Zara diganti gimana? Mengganggu nggak mengganggu, justru malah jadi improvement, karena kan ceritanya si Dara ini kan jadi improve ya, maksudnya evolve, kalau bahasa mereka evolve gitu. Perawakannya Dara yang dulu dan sekarang itu jadi kelihatan ada perubahan karakternya, jadi kelihatan enak gitu. Sedangkan kalau karakter si Angga Yunanda ini kan diceritain kan nggak evolve nih, tetap stuck di situ, tetap kayak nggak mau maju, nggak ada karakter development ya. Makanya ya udah tetap begitu aja perawakannya gitu, nggak ada perubahan secara style dan lain-lain gitu. So those kind of things yang menurut gue sih penggantian cast itu tepat banget sih. Sama seperti dulu di Cek Toko Sebelah 2, di mana castnya si Giselle diganti jadi Laura Basuki, itu salah satu contoh penggantian cast yang tepat banget gitu. Toh juga gue nggak bisa ngebayangin sih kalau Zara yang sekarang itu memerankan karakter Dara yang sekarang gitu, kayaknya nggak cocok aja gitu. Apalagi Zara sekarang kan ya bukannya mau menyamakan personalnya dengan profesionalnya, cuma gue nggak kebayang aja sih gitu karakterisasinya akan seperti apa kalau diperankan tetap oleh Zara. Terus kedua, ceritanya gimana? Bagus nggak? Tetap bagus, bukan cerita yang gimana-gimana banget. Ini kan sebenarnya keseharian aja ya, life after having a kids gitu ya. Apalagi dengan penyatuan yang kurang normal, maksudnya MBA gitu. Terus gimana nih keadaannya? Meskipun ditonton sama orang-orang yang punya anak tapi tetap dengan jalur normal ya, bukan jalur MBA ya, ini masih tetap relate ya. Kenapa relate-nya? Ya itu tadi yang tadi gue dibahas di awal. Gimana kalau seandainya dalam urusan parenting mertua ikut campur? Gimana seandainya dalam pemilihan keputusan orang luar ikut campur? Gimana kehidupan kalau tinggal di rumah bareng orang tua gitu? Itu kan digambarkan di sini gitu, lucu banget gitu. Kayak contoh mau berhubungan intim aja, terus kan kalau di muslim itu kan harus mandi wajib gitu. Terus dari pas ngantri, again di rumah cuma satu kamar mandi, terus ngantri mau mandi, terus ketahuan mau mandi apa mau wudhu gitu. Jadi kayak awkward moment aja gitu. Atau misalnya scene di meja makan yang frantic banget, kayak yang satu lagi mau nyuapin, yang satu lagi diskusi besar soal nasib bokapnya, kesehatannya gimana, and so on and so forth lah. Itu salah satu scene yang menurut gue kinda relate. Gue dulu waktu meja makan kayaknya semua ngomong gitu. Oh iya, ini relate banget sih gitu. Gue ngerasa relate banget gitu. Terus
adegan demi adegan kayaknya kayak terasa relate, lagi marah udah stop, tiba-tiba anaknya gangguin, kayak break the moment kan sih. Gue lagi mau marah tiba-tiba anaknya gangguin, atau gue lagi mau ngomong serius tiba-tiba ada sesuatu yang gangguin. Itu tuh terjadi banget tuh di keluarga tuh, kayak break the moment, break the mood aja. Pernah nggak sih kayak lu lagi marah, kesel, tiba-tiba anak lu ngelawak gitu kayak itu kayak break the moment banget gitu. Itu pasti akan terjadi. Atau lagi kenapa misalnya lagi berantem tiba-tiba orang tua datang pulang, atau kenapa, itu kayak break the moment banget. Itu contoh-contoh scene yang relatable banget. Giri Esnur sebagai sutradara dan screenwriter ini menurut gue berhasil banget nih ngangkat situasi-situasi kehidupan yang relate dengan keadaan kehidupan sehari-hari gitu. Terus juga salah satu yang menurut gue jadi highlight point banget adalah anaknya nih, pemeran si Adam ini. Gila, itu pinter banget anaknya buat acting. Bener-bener relate banget gitu. Kan banyak ya yang kalau ayo mau ini ngawinin, no itu kayak ya kalau punya anak kayaknya kayak begitu gitu. Kayak begitu. Terus bisa acting yang lucu-lucu gitu, tetap natural. Gue nggak ngerti cast directornya tuh bisa ngedirect anak ini tuh kayak gimana ya gitu. Waktu casting terus pas ngedirect juga kayak gimana. Orang tuanya sih menurut gue nih bangga sih punya anak kayak gini, karena berhasil banget. Gue nggak ngerasa anak ini tuh acting emang berasa bener anaknya Bima sama Dara aja. Terus yang menarik dari sequel ini adalah kehadiran Keanu ya sebagai Iki gitu. Ya di sini sih menurut gue karakter dia muncul hanya sebagai refreshing aja ya, lucu-lucuannya aja, karena setiap dia muncul gue ngakak banget, dan dia berperan sebagai dirinya sendiri. Keanu ya emang kayak gitu, lawakannya gitu emang pecah banget sih. Gue tetap ketawa lah sama, meskipun dia nggak acting ya gitu. Dan tetap bisa aja, gue nggak tahu ya itu ditulis apa dia kayak improv ya gitu, soalnya bener-bener dia banget aja gitu. Overall mungkin itu kali highlight-highlightnya. Mungkin yang elemen-elemen di film pertamanya yang kembali lagi di sini ya, contoh kayak ondel-ondelnya, simbolisasi ondel-ondelnya, warnanya, terus jaketnya yang strip-strip warna-warni itu, those kind of things yang menurut gue disengaja di reprise untuk kasih emphasizing bahwa simbolisasi ini tetap ada loh gitu, ini tetap timelinenya 2 garis biru dan bukan film yang berbeda gitu, tetap sama gitu, tetap satu universe yang sama gitu. Terus gue menarik nih, ada satu adegan yang gue ngeliat kayak production design atau production setnya tuh dipikirin banget. Jadi pas lagi berantem itu kan ceritanya hadap-hadapan tuh di kiri sama di kanan framingnya. Gue ngeliat banget tuh dalam satu set yang sama ya, satu rumah yang sama, di belah tengah, di kiri sama di kanan, di bagian sisi kanan itu kan bagiannya Dara. Itu dikasih tahu setnya juga diperlihatkan belakangnya tuh modern, furniture-nya juga modern, clean, color palette-nya juga yang clean gitu. Karena Daranya udah evolve, memang orang yang berkelas juga, kalangan dari berkecukupan. Sedangkan si Bima yang di kiri, color palette-nya warm, yang agak gelap, coklat, seperti dengan warna kulitnya. Terus juga furniture-nya juga furniture kayu yang menggambarkan kayak orang susah, kayak begitu. Jadi gue ngeliat gila, dari setnya aja dipikirin banget nih gitu, kayak ada divider ya. Gue nggak tahu ya ini cuma perasaan gue doang apa emang bener-bener dipikirin. Tapi kalau memang bener dipikirin sih ya bagus banget gitu, gue appreciate banget. Bahkan dalam sesi emosional kayak gitu aja mau ngasih tunjuk nggak cuma lagi selisih paham, bahkan dunianya pun pendapat yang selisih pahamnya pun digambarkan dengan set juga, kalau mereka tuh bertolak belakang in this case gitu. Nah, gimana dengan kekurangannya? Kalau menurut gue kekurangannya adalah kalau di film pertama kita punya one take scene yang fenomenal banget yang di sekolah waktu itu. Kalau di film ini cuman ada satu, setahu gue, one take scene-nya pas lagi berantem, tapi itu setnya cuma di rumah dan karakternya cuma bertiga gitu. Dara, Bima, sama Adam doang. Jadi secara kesulitan teknis juga enggak, secara emosional pas saat berantem acting wise-nya juga sebenarnya enggak sesulit itu juga kalau gue lihat ya, dibandingin sama jauh lah Ngeri-Ngeri Sedap lebih sulit gitu. Terus juga nggak bikin kayak wow moment aja, kayak ya adegan berantem one take gini sering sih dilakukan gitu, not the first time lah in the movie gitu. Jadi nggak bikin wow factor aja sih. Secara objektif sih gue bilang film ini bagus ya, improve, nggak jauh banget improve-nya tapi improve dan tetap menjaga standarnya. Cuma gue ngerasa ada yang kurang aja, kayak kalau film pertamanya tuh kayak wow factornya tuh banyak banget, gila ya ini film bisa kayak begini, edukasi tentang MBA tuh bagus banget, nggak preachy, semuanya baik gitu, dan lain-lain so on and forth. Kalau di sini kan tentang parenting, apa karena gue bukan parents,
gue juga belum nikah, jadi gue nggak pernah ngalamin, jadi gue nggak ngerasa relate, sehingga ngebuat gue tuh pas nonton ini kayak flat aja gitu. Aftertaste-nya tuh kayak ya oke gitu, resolusinya mereka trying to be better, ya udah selesai gitu. There is no resolution yang kayak kalau yang pertama kan kita pikir ini resolusinya mau bawa kemana nih, mau ngapain nih setelah lahir, terus mau kayak gimana, terus apakah antara dua keluarga yang akan baik-baik aja atau gimana. Jadi banyak hal yang kita pengen tahu gitu di film pertama. Di film kedua kan kayak ya udah gitu, ya lu baik-baik aja, udah terima keadaan gitu. Terima keadaan. Kalau memang mau sama-sama berjuang, ayo. Kalau misalkan mau terima sebagai bapak rumah tangga, terus ya suaminya istrinya yang kerja, ya ayo gitu. I don't know gitu. Toh juga di pikiran gue ya anak ini masih kecil, mungkin tumbuh besarnya juga belum tentu bakal seperti yang digambarkan di film. Oh, dari kecil pertumbuhan parenting, emang benar anak-anak itu pas masa kecil akan golden age, akan niru segala macam, membentuk karakter. Cuma kan belum tentu juga gitu. Jadi kayak gue pas nonton itu kayak again ya, karena gue nggak dari perspektif bukan sebagai parents, jadi pas nonton itu kayak flat aja. Aftertaste-nya tuh kayak oke, biasa aja, nggak ada wow factor gitu. Edukasi sebagai parenting dan lain-lainnya itu buat gue kayak kurang ngena ke gue. Kalau MBA mungkin karena gue waktu itu juga masih muda, jadi gue ngerasa relate gitu. Gue kalau MBA mungkin kayak begini kali ya, sulitnya begini kali. Karena teman gue sekitar juga ada teman-teman MBA juga ngerasain yang begini kali. Jadi masih relate, tapi parenting kayaknya masih dunia yang jauh banget dari gue. Makanya aftertaste nontonnya jadi beda aja. Bukannya gue bilang filmnya jelek, filmnya tetap bagus gitu. Cuma pengalaman menonton gue beda aja. Oke, paling gitu aja. Thank you udah nonton. Jangan lupa komen dan subscribe. Akhir kata, play it, don't stop, just rewards. Cut!